Dorce Gamalama dalam beberapa hari terakhir ini menjadi pusat perhatian netizen karena viralnya video dari Dorce yang meminta pertolongan dari mantan Presiden Republik Indonesia Megawati dan juga Presiden Jokowi untuk memberikan dana guna biaya pengobatan atas penyakit diabetes yang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, para sahabat mengatakan jika kondisi kesehatan dari Dorce sudah semakin membaik, namun masih memiliki kendala yang dialami kaki sebelah kanannya terkait dengan penyakit diabetes yang sedang dideritanya. Selain itu, pengobatan dan terapi terus dilakukan oleh Dorce agar kesehatannya semakin membaik dari hari ke hari. Lalu, mengenai viralnya video Dorce Gamalama yang meminta bantuan kepada para pemimpin Republik Indonesia, seperti ini tanggapan dari sahabat Dorce Gamalama. Saya pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi wakil presiden, setelah beliau jadi presiden. Saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya, Bu, tolong saya Bu, terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu, minta tolongnya Bu. Makasih Ibu Megawati, terima kasih banyak Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk keadaan beliau sekarang ini sebetulnya sudah lebih baik, sudah bisa merespon, sudah bisa ngobrol, sudah bisa ketemu sama teman-teman walaupun step by step cuma 2, 3, 4 orang, nggak bisa lebih segitu karena Bunda juga tidak bisa lebih banyak orang lihat orang tuh kayak bingung gitu loh. Tapi lebih baik, cuma yang dikeluhkan itu adalah kaki saja yang sebelah kanan. Kalau kiri masih bisa ngangkat, yang kanan nggak bisa ngangkat karena yaitu pengaruh dari diabetesnya tadi itu. Dan sekarang ini masih tetap terapi, berobat jalan, masih kontrol ke rumah sakit gitu loh. Dan sekarang ini beliau juga lagi masih berobat gitu loh. Nah, untuk masalah tadi kalian bilang video itu betul, tapi ya mungkin Ibu Ira yang bisa menjelaskan. Aduh, ini video yang mana sih ini? Udah pada nonton video ya? Update Bunda aja, kesehatan Bunda yang seperti tadi Mbak Eti ngomong bahwa progresnya udah lebih baik dari yang dulu. Walaupun sekarang ini masih dalam tahap recovery, pemulihan. Karena dia tuh yang seperti waktu itu saya pernah bilang bahwa beliau itu dapat demensia Alzheimer. Jadi itu kan recovery-nya lama. Jadi daya ingatnya kadang on, kadang off. Tapi kalau kita ingetin lama dia akan kenal. Bukan dia sama sekali nggak mengenal orang, kenal. Semua dia kenal. Terus sekarang seperti Mbak Eti bilang keluhannya ada di kaki sebelah kanan, makanya beliau itu tidak bisa jalan. Jadi duduk bisa tapi didorong pakai kursi roda kalau mau jalan. Terus masalah video ya, video itu gini, beliau itu seperti ke orang tuanya ya, kalau ke Bapak Jokowi atau ke Ibu Mega, itu beliau tuh seperti anak yang minta ke orang tua, gitu aja sebenarnya. Manja-manja gimana gitu, karena dia kan pernah menghibur di istana, zamannya Ibu Mega, zamannya Pak Jokowi sekarang. Dia pernah menghibur di istana, jadi merasa gue ini anak loh, Pak, ini gue lagi sakit gitu, Bapak harus tahu dong gue sakit nih gitu. Sebetulnya cuma gitu aja. Lebih dalamnya apa maksud beliau nggak tahu, tapi kalau dari pandangan mata kita hanya di situ aja, kolokan aja. Dia tuh ke orang tuanya gitu aja. Terus kalau ke artis-artis biasalah, kalau artis-artisnya muda dianggap anak, kalau yang lebih senior dianggap kakak, gitu aja. Jadi kolokan gitu, gimana sih kalau orang sakit tuh kolokan. Terus kadang-kadang dia karena kena keganggu sarafnya ya, jadi dia bentar-bentar dia ingat si ini, terus dia bikin video. Dia ingat si ini, dia bikin video. Gitu aja, sebetulnya kita nanggapinnya secara positif aja gitu.
Ya, kalau Pak Jokowi udah bantu kok. Udah bantu. Udah Pak Jokowi udah. Kalau Bu Mega mungkin lagi repot ya. Beliau juga tahu lah keadaan kondisi sekarang, mungkin Bu Meganya lagi sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri ya masing-masing. Jadi ya cuma anak merengek ke orang tua aja, gitu aja. Kalau Pak Jokowi bantu dana, terus dari Pak Erick Thohir BUMN bantu recovery dia sampai sehat, sampai sembuh di rumah sakit Pertamina. Gitu. Dari teman-teman artis juga sudah banyak memberikan tali kasih, mungkin sudah hampir 80% tuh teman-teman artis dari seniman dangdut, pop, pelawak atau pemain sinetron atau apa tuh semuanya sudah memberikan tali kasih. Sudah banyak yang peduli gitu. Peduli aja, nggak usah dinilai dari materinya berapa, tapi kepeduliannya kita sama beliau, mereka sama beliau ini udah sangat luar biasa. Kalau dibilang drop ekonomi sih enggak juga, orang dia masih punya rumah, masih punya tanah, masih banyak, masih ada banyak, tapi ya nggak tahu lah masalah dia mau jual rumahnya dia mau jual ininya, itu haknya dia. Apapun yang dia mau beli, mau apa, itu haknya dia sebetulnya. Tapi saya sudah memberikan bahwa Mbak, kalau bisa nggak usah begini, nggak usah begitu gitu. Jadi apa yang ada itulah dianukan, saya bilang begitu. Tapi dia ngerti sekarang, udah lebih mengerti gitu loh. Bikin kurus. Karena kan dia ada diabetes, dia ada gula, terus makannya waktu sakit-sakit itu memang susah makan. Masuk 1 sendok aja susah. Jadi kondisi tubuh dia ya makin lama makin turun, sangat kurus sekali. Gitu. Sekarang beliau lagi di Jawa Timur, memang dia ada niat dari sebelum sakit pun sampai sekarang dia lagi juga dalam keadaan sakit. Nazar ya, niatnya beliau itu mau ziarah ke makam Gusmik ya, yang di Surabaya, di Kediri, di Jember gitu loh. Jadi sekarang ini beliau lagi ada di Jawa Timur. Pulangnya mungkin insya Allah kalau enggak Minggu, Senin, pokoknya dia seminggu di sana. Itu pun yang nganter juga anak-anaknya semua. Jadi pas begitu tahu sakit tuh saya langsung menghubungi anaknya. Terus kata anaknya, Kang Sule belum boleh, katanya belum boleh ditengok. Nah kemarin baru boleh diizinin, itu pun nggak ke rumahnya, itu di yayasannya kalau nggak salah. Jadi dia itu mau jual rumah dagangnya itu, udah mau ditawar sama keluarganya, tapi kalau nggak salah ya. Tapi di luar itu yang terpenting saya sudah tersampaikan karena niat saya mau membantu waktu itu, ya udah ketemu sama Bunda. Posisinya ialah masih sakit kakinya sebetulnya. Jadi diabetes, yang satunya udah mulai sembuh katanya, terus yang satunya lagi bengkak, itu sakit ya kalau misalkan jalan. Tapi masih normal, masih ngelawak, masih ke saya aja, ini siapa ya gitu, kayak gitu. Di luar itu ya saya nggak tahu ya, mungkin itu juga salah satunya mungkin ya, makanya ya sedikit membantulah buat obat atau apa. Ya semoga aja teman-teman yang lainnya juga bisa tergerak membantu kita Dorce. Kang, tapi ada cerita atau curhatan dari Bunda sendiri ke Akang mungkin seperti kalau curhatan mah dia mah orangnya tegar ya. Orangnya tegar, terus ya apapun yang terjadi dia menerima, ikhlas, ya hidup dan mati ya udah diserahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Terlepas di masalah histori dianya seperti apa gitu ya kan, sama manusia juga ya kan. Kalau untuk urusan hal dalamnya kan urusan dia gitu. Kalau kita hanya sesama manusia, ya itu adalah seorang senior yang setidaknya dia memberikan inspirasi buat kita dalam hal entertain, dia kan multi talenta gitu. Jadi ya pas begitu dikasih amplop juga dia kan malah bercanda ya kan, nggak usah gitu, tapi tangannya begini gitu ya, asik, orangnya masih asik, masih tegar, semangatnya bagus lah gitu. Waktu diwawancara juga dia sebetulnya sakit, Bunda udah nggak apa-apa kalau sakit di situ aja, enggak enak katanya, ada sulek sini, kita harus di luar kata Bunda gitu. Dan itu yang nyiapin tempat Bunda itu gitu. Jadi hebat lah gitu. Cuman kalau dari sisi fisiknya memang udah kelihatan agak kurus, terus ya beda lah gitu, beda banget. Terus ngomong juga
udah mulai kurang jelas. Tapi pas begitu doa dia lancar justru gitu. Terus dia ngasih Al-Quran ya, ngasih Al-Quran. Kan cuma ngasih ya air jam-jam sama buat bantu lah gitu. Dan dia ngasih Al-Quran. Di lain kisah, jika Dorce Gamalama sedang berjuang untuk sembuh atas penyakit diabetes yang dideritanya, maka seperti inilah curahan hati Ashanti pasca usai sembuh dari COVID-19 setelah pulang dari Turki. Ikhlas dihujat oleh netizen, seperti itulah yang dirasakan oleh Ashanti manakala dirinya diketahui terpapar virus COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Namun menurut Ashanti, di saat ia dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke Turki, tidak ada larangan dan aturan untuk berpergian ke luar negeri, sehingga Ashanti dan keluarga merasa tidak ada aturan yang dilanggar. Lalu seperti apa curahan hati Ashanti yang mengaku ikhlas dibui oleh netizen? Selain itu, sahabat dari Ashanti, yaitu Dr. Tirta pun dalam kesempatan kali ini memberikan pembelaan terhadap Ashanti yang dihujat habis-habisan oleh netizen ketika terpapar virus corona usai pulang dari Turki. Lalu, seperti apa pembelaan dari Dr. Tirta terhadap Ashanti di saat terpapar virus corona yang kedua kalinya setelah pulang dari Turki? Alhamdulillah senang udah selesai 10 hari karantinanya, terus lebih kali ya 11 hari karena kan aku nggak boleh PCR sampai yang ditentuin sama dari sana gitu. Jadi hari pertama pas positif, terus baru PCR lagi di hari ke-10, terus pas negatif hari ke-11 PCR lagi, terus negatif lagi baru boleh pulang. Sampai 5 kali katanya itu memang betul atau seperti apa? 4 kali, pokoknya harus 4 kali. Jadi negatifnya berturut-turut. Positifnya ya sekali yang pertama itu. Gimana sekarang kondisinya mungkin bener? Aku tuh alhamdulillah gak ada gejala apapun yang aku rasain kecuali agak bindeng sama agak tenggorokan agak sakit, itu doang. Tapi yang kayak demam, batuk, atau flu yang parah, atau hilang penciuman, sama sekali nggak ada. Jadi emang gejalanya sangat amat ringan dan ya udah. Tapi karena positif kan harus isolasi kan di rumah sakit, jadi ya udah. Sempet kaget nggak sih waktu itu kan? Kaget banget karena kan memang aku dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada gejala apapun. Dan saat itu stresnya karena kan takut kayak Aurel lagi hamil, jangan sampai dia kena, apalagi kan mau lahiran, terus juga pikirannya udah lagi banyak yang lain gitu. Banyak ketakutan itu aja sih. Jadi alhamdulillahnya juga aku nggak ada gejala, padahal kan ada penyakit bawaan gitu, nggak ada gejala yang lain. Maka aku juga bingung, kayak positif tapi waktu aku pertama dulu yang kena itu kan sampai parah banget. Apa mungkin ini salah satu juga efeknya kita vaksin kali ya 2 kali itu mungkin ya, atau memang ternyata kayak virus yang baru ini emang gejalanya. Tapi pas aku tanya-tanya ke asistenku yang kena, ke keluargaku yang di Amerika yang kena, semua bilang mereka cuma flu batuk aja, kayak flu batuk biasa. Nah aku even nggak batuk, nggak flu parah, cuma ya bindeng sama tenggorokanku tuh kayak nggak enak aja 2 hari. Maaf ya, tempatnya sempat diusia. Seperti apa Bunda melewatinya? Nggak apa-apa, itu namanya hidup kan. Jadi kalau aku sih lebih merasa ya, nggak apa-apa. Aku kan memang pada saat itu kondisinya pesawat dibuka setiap hari. Terus negara kita menerima warga negara asing, bahkan di Maret nanti ada MotoGP kan di sini gitu. Jadi kita juga nggak pernah kayak aku udah 1 tahun kemarin bener-bener lockdown, nggak kemana-mana. Baru di tahun kedua aku kan sempat berobat. Nah sekarang ini ya kita emang kalau dibilang pure liburan juga enggak, tapi kalau bukan liburan juga ya namanya keluar negeri kan pasti ada jalan-jalannya ya gitu. Tapi kan kita lebih ke aku nganterin anak-anak untuk ketemu keluarga besarnya, di mana sampai dari pas nikah sampai hamil kan belum ketemu gitu. Itu aja sih. Jadi aku tidak minta untuk dimaklumin, tapi ya aku kan juga nggak mau untuk
sebenarnya kena gitu, nggak ada yang mau ya. Dan alhamdulillah kan aku mengikuti prosedurnya, nyampe langsung karantina hotel, positif langsung karantina rumah sakit, jadi nggak sempet kena ketemu dengan orang gitu. Jadi nah aku juga anehnya di sana aku negatif dan aku baru ngerasa kayak tenggoroku nggak enak itu pas aku nyampe bandara Indonesia. Kan alhamdulillahnya bagus banget sih kita penanganannya bandara kita, dari mulai nyampe sampai keluar tuh bisa 1,5 jam aku di airport itu karena antriannya banyak dan banyak orang yang dari luar negeri. Terus kayak harus pertama, kalau dulu kan cuma imigrasi kan, kalau sekarang tuh enggak, ada 1, 2, 3 banyak layernya gitu. Sebenarnya bagus, tapi di 15 menit pertama aku mulai kayak agak nggak enak tenggorokan ya, kok aku kayak bindeng ya gitu. Terus PCR biasa aja, pulang sehat aja gitu. Tiba-tiba paginya dikasih lihat hasilnya positif, ya udah. Jadi Omikron itu kan varian ya, dan kondisinya di berbagai negara kan diprediksi sudah naik. Kayak kita lihat Turki dan Inggris itu udah naik. Nah sebenarnya dari bulan November, karena di negara lain udah naik, cepat atau lambat di Indonesia itu pasti akan naik. Nah kita tuh nggak akan bisa mencegah Omikron ini tidak masuk Indonesia, tuh nggak akan bisa. Yang bisa kita lakuin tuh seharusnya kita tuh fokus pada 3 hal. Yang pertama gimana walaupun Omikron masuk, itu vaskes kita nggak overload kayak pas zaman Delta Agustus 2021. Kedua, memfokuskan gimana 80% orang tuh selesai divaksin. Dan yang terakhir adalah gimana kalau gejalanya nggak berat. Itu aja. Jadi kejadian-kejadian kayak Ashanti kemarin tuh, Kak Ashanti, dia curhat ke saya tuh setelah kena hujatan di Twitter. Dihujat bahwa kamu salah nih, kamu ini. Harusnya orang-orang kayak Ashanti ini yang harusnya speak up bahwa dia udah 2 kali vaksin, gejalanya juga ringan mau TG tuh, ngomong saya ringan. Tapi dijat seolah-olah dia menyebarkan kematian, padahal dia fokus karantina. Jadi harusnya yang difokuskan di sini orang-orang kena Omikron ini difokuskan dan dituntun supaya dia gejalanya nggak sampai berat. Itu gimana gitu. Oke dokter, benar nggak sih apa yang lakukan Ashanti? Maksudnya ini kan lagi tinggi, tapi beliau malah keluar negeri, berbagian keluar negeri gitu kan banyak. Nah kan nggak ada yang larang. Orang tuh keluar negeri, nggak luar negeri karena ada yang larang. Jadi gini, jangan diputar balikan, netizen itu tidak paham akar permasalahannya. Sekarang saya tanya ke teman-teman yang di sini ya, apakah ada peraturan yang melarang bepergian luar negeri dan berwisata dari bulan November? Nggak ada kan? Berarti wajar dong kalau ada orang luar negeri, ada orang ke Bali, ada orang ke Malaysia. As long ketika pulang mereka patuh dengan aturan karantina. Kalaupun kena COVID mereka patuh. Sekarang lihat, bukan kita membela ya. Pasien, Ashanti itu pasien, saya dokter. Jadi logikanya kalau dia pasien saya, seandainya dia pasien saya akan melindungi hak pasien. Dia pulang, dia kena COVID. Ternyata dari genom dia kena Omikron. Kabur nggak? Nggak. Patuh nggak? Karantina di RS Premier. Berapa hari? 11 hari. Gejalanya diupdate. Update, ikut edukasi, iya. Vaksin 2 kali, iya. Tracingnya, iya. Salahnya di mana? Nah sekarang yang saya tanya, berapa banyak orang yang liburan sesama di kota di Indonesia kena radang tapi nggak mau di PCR? Itu yang harusnya digoreng. Jadi kalau dibanding Delta dia lebih ringan. Tapi kalau untuk orang yang belum vaksin, dia bahayanya bisa lebih bahaya dari Delta karena lebih menular. Makanya dapatkan vaksin dosis lengkap. Seperti itu. Kalau dibilang lebih bahaya dari Delta kematiannya, masih perlu penelitian lebih lanjut. Karena sejauh ini di Indonesia, kenaikan kasus COVID, tapi angka meninggalnya, amit-amit ya, tetap ada yang meninggal. Itu masih di bawah 10 per hari. Ya semoga aja tetap bisa mendekati 0. Jadi kalau dibilang bahaya enggak, masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kalau dibilang lebih menular dari Delta, iya. Tapi kalau sudah 2 kali vaksin, dia gejalanya lebih ringan dari Delta. Bisa dicek, Ashanti itu autoimun, pernah Delta, di bulan Juli 2021, gejalanya dia cuma radang sama bindeng. Dah, radangnya 2 hari, bindengnya 5 hari. Nah kalau ini 11 hari yang dia rasakan apa aja sih dari awal hari pertama hingga terakhir? Hari pertama kalau Ashanti itu sharing ke saya di jam 11 malam, itu 30 menit dia ngerasain bindeng sama mata pedas. Hari kedua nyeri tenggorokan, hari ketiga membaik. Hari keempat membaik, hari kelima nggak ada bindeng. Dia tambahan karantina 11 itu karena COVID-nya masih positif negatif, jadi naik turun, kadang positif, kadang negatif. Terus akhirnya 10 kemarin pulang. Jadi salut banget sih sama tim dokter RS Premier, RS terkait ya, karena sangat disiplin.
Dan ke Ashanti itu tracingnya disiplin, keluarganya tadi saya tanya semua tracing, dan dia nggak ada sedikit pun niatan untuk kabur ataupun karantina di rumah. Padahal kebijakannya kan karantinanya di rumah setelahnya. Itu yang dia kecewa cuma satu. Tadi sih Ashanti cuma curhat, saya sih kecewanya cuma satu dok gitu. Ini pernyataan Ashanti ya, yaitu ketika saya dikarantina di rumah sakit, instansi terkait malah menyatakan karantina boleh di rumah, padahal saya gejala ringan juga. Itu sih seolah-olah dia menyebarkan kematian, dan bahkan banyak netizen yang mengucapkan duka cita dan menyerang. Ini bisa diangkat ya, Ashanti itu kecewanya yang diserang tuh bisnisnya, dimaki-maki di WA, penyebar kematian, antek-antek penyebar kematian, dasar kamu orang kaya nggak tahu diri, padahal dia nggak berasa ngapa-ngapain, yang liburan pun banyak dan dia patuh. Nah itulah harusnya kita lebih mengontrol jari-jari ya. Yang terjadi di Ashanti itu lebih mirip tertekan sih, tapi dia patuh sama peraturan dan udah sembuh alhamdulillah.